Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah sistem pengembangan produk yaitu spesifikasi produk. Saya Muhammad Rizky Widianto dengan NIM 19024110115. Saya Kholina dengan NIM 19024111004. Saya Genia Berta dengan NIM 19024111025. Saya Hanadi Alganis dengan NIM 19024111009. Yang pertama, pengertian. Dalam suatu kasus, spesifikasi produk tidak memberitahukan tim bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan, melainkan mereka menampilkan pernyataan yang tidak mendua mengenai apa yang harus diusahakan oleh tim dalam upaya memuaskan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, spesifikasi produk adalah menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah produk. Beberapa perusahaan menggunakan istilah kebutuhan produk, karakteristik engineering, sedangkan perusahaan lain menggunakan spesifikasi atau spesifikasi teknik untuk menjelaskan variabel desain utama. Spesifikasi produk dapat diartikan kumpulan dari spesifikasi-spesifikasi individual. Spesifikasi sendiri terdiri dari metrik dan nilai metrik. Misal, waktu rata-rata untuk memasang kurang dari 75 detik. Dari kalimat tersebut, kita dapat bagi menjadi waktu rata-rata untuk memasang untuk metrik dan kurang dari 75 detik untuk nilai metrik. Mengapa disebut nilai? Nilai selalu diikuti dengan satuan yang sesuai seperti detik, kilogram, joule, dan sebagainya. Nilai pun terdiri dari beberapa bentuk, termasuk angka tertentu, kisaran, hingga ketidaksamaan. Selanjutnya, kapan sih spesifikasi itu dibuat? Pada kondisi ideal, proses pengembangan produk, tim akan terlebih dahulu membuat spesifikasi produk, lalu mendesain dan membuat produk yang memenuhi spesifikasi tersebut. Untuk beberapa produk, seperti sabun, cara ini cukup baik. Sedangkan untuk produk teknologi intensif, akan dilakukan 2 tahap dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, lalu tim membuat target spesifikasi. Namun hal ini dibuat sebelum mengetahui batasan teknologi produk. Oleh sebab itu, target spesifikasi harus diperbaharui setelah konsep produk dipilih. Tim mengamati kembali spesifikasi sambil memperkirakan batasan teknologi dan ongkos produksi yang diharapkan. Untuk membuat spesifikasi akhir ini, tim harus menganalisis pertentangan atau biasanya disebut trade-off. Next, untuk memudahkan proses pembuatan, spesifikasi, maka kita membaginya menjadi 2 tahap, yaitu pertama membuat target spesifikasi, kedua menetapkan spesifikasi akhir setelah konsep produk dipilih. Selanjutnya target spesifikasi. Tahap ini dibuat setelah kebutuhan pelanggan diidentifikasi, namun sebelum konsep produk dikembangkan. Penetapan spesifikasi yang subjektif akan menghasilkan ketidaklayakan secara teknis. Tahap ini bergantung pada detail dari konsep produk itu sendiri. Target spesifikasi menjadi suatu tujuan tim pengembangan yang berperan dalam menjelaskan produk agar sukses dipasarkan. Proses pembuatan target spesifikasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu menyiapkan daftar metrik, yang kedua mengumpulkan informasi tentang pesaing, yang ketiga menetapkan nilai target ideal dan marginal yang dapat dicapai untuk tiap metrik. Yang keempat, merefleksikan hasil dan proses. Yang pertama itu menyiapkan daftar metrik. Metrik yang baik adalah metrik yang merefleksikan secara langsung nilai produk yang memuaskan kebutuhan pelanggan. Hubungan antara kebutuhan dan metrik merupakan inti dari proses penetapan spesifikasi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika membuat daftar metrik yaitu yang pertama, metrik harus komplit. Yang kedua, metrik harus merupakan variabel yang berhubungan, bukan variabel bebas. Yang ketiga, metrik harus praktis. Yang keempat, beberapa kebutuhan tidak dengan mudah diterjemahkan menjadi metrik yang terukur. Yang kelima, metrik harus merupakan kriteria yang populer untuk perbandingan di pasar. Yang kedua itu mengumpulkan informasi tentang pesaing. Informasi mengenai produk pesaing harus dikumpulkan untuk mendukung keputusan mengenai positioning produk. Mengumpulkan data ini akan menghabiskan waktu di mana aktivitas yang dilakukan termasuk pembelian, pengujian, membongkar rakitan, dan memperkirakan biaya produksi dari produk-produk pesaing. Yang ketiga itu menentukan nilai target ideal dan marginal yang dapat dicapai untuk tiap metrik.
ada 5 cara untuk mengungkapkan nilai metrik. Yang pertama yaitu minimal X. Minimal X ini di sini maksudnya itu spesifikasi ini menetapkan target untuk batas bawah metrik. Selanjutnya maksimal X. Maksimal X ini maksudnya spesifikasi ini menetapkan target untuk batas atas metrik. Yang ketiga itu di antara X dan Y. Di sini masuknya spesifikasi ini menetapkan batas atas dan batas bawah metrik. Yang keempat yaitu tepat X. Maksudnya di sini spesifikasi ini menetapkan target matriks pada nilai tertentu di mana perbedaan nilai akan menurunkan kinerja. Yang kelima, kumpulan nilai diskrit. Maksudnya di sini itu beberapa metrik mempunyai nilai berupa beberapa pilihan diskrit. Untuk menetapkan nilai target, tim harus mempertimbangkan beberapa hal, termasuk kemampuan produk pesaing yang ada saat ini, kemampuan produk pesaing di masa depan, pernyataan misi produk, dan segmen pasar tujuan. Lalu yang keempat yaitu merefleksikan hasil dan proses. Tim memerlukan beberapa kali pengulangan sampai akhirnya target disetujui. Melakukan pertimbangan pada tiap kali pengulangan akan membantu meyakinkan bahwa hasil yang diperoleh sudah konsisten dengan tujuan proyek. Setelah target ditentukan, tim memulai bekerja untuk menghasilkan solusi-solusi konsep. Spesifikasi target lalu dapat digunakan untuk membantu tim dalam memilih sebuah konsep dan akan membantu tim untuk mengetahui kapan sebuah konsep layak secara komersial. Baik, selanjutnya yaitu menentukan spesifikasi akhir. Dalam suatu keadaan di mana tim telah memilih salah satu konsep dan mempersiapkan tahap pengembangan dan perencanaan desain untuk selanjutnya, yaitu spesifikasi akan diperiksa kembali. Spesifikasi awal hanya berupa penyataan target dan nilai tertentu. Pada akhirnya trade-off akan muncul. Disinilah kesulitan saat menentukan spesifikasi akhir. Maka dari itu tahap ini menjadi 5. Yang pertama yaitu mengembangkan model-model teknis suatu produk. Yang kedua mengembangkan model biaya dari sebuah produk. Yang ketiga memperbaiki spesifikasi melalui melakukan trade-off jika diperlukan. Yang keempat menurunkan spesifikasi menjadi spesifikasi subsistem jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu merefleksikan hasil dan proses. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengembangkan model-model teknis suatu produk. Model teknis suatu produk yaitu alat yang digunakan untuk memperkirakan nilai metrik untuk membuat Nah, yang pertama mengembangkan model-model teknik suatu produk. Model teknis suatu produk yaitu alat yang digunakan untuk memperkirakan nilai metrik untuk membuat beberapa keputusan desain. Hal ini cenderung menggunakan istilah model, karena untuk menyebut suatu bentuk tiruan fisik maupun analitik dari produk. Contoh pada langkah ini yaitu contoh kasusnya tim telah memilih konsep kumparan pegas yang dilumuri minyak untuk produk tiang suspen. Keputusan desain yang dihadapi juga termasuk detail-detail seperti bahan yang digunakan untuk struktur komponen, diameter lubang, kekentalan minyak, dan ketularan pegas. Nah, keputusan ini yang nantinya menjadi input dan nilai metrik sebagai output. Untuk langkah yang kedua yaitu mengembangkan model biaya suatu produk. Tujuan langkah ini adalah memastikan bahwa produk dapat dihasilkan dengan target biaya yang telah ditetapkan. Biaya yang dimaksud adalah biaya manufaktur di mana pihak perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup dan dapat menawarkan produk ini ke pelanggan dengan harga bersaing. Sebagian besar produk dapat diperkirakan biaya manufakturnya dengan menuliskan daftar bahan-bahan dan komponen dan memperkirakan harga pembelian atau biaya fabrikasi untuk tiap komponen. Selanjutnya, yaitu memperbaiki spesifikasi melalui trade-off jika diperlukan. Nah, pengertian dari trade-off sendiri yaitu hubungan berlawanan antara dua spesifikasi yang sudah melekat pada konsep produk yang terpilih. Trade-off terjadi antara metrik kinerja teknik yang berbeda dan hampir selalu terjadi antara biaya dan metrik kinerja teknik. Contoh trade-off antara lain kekuatan tiang dan berat tiang suspensi. Kenapa contohnya kayak gitu? Karena sifat mekanik dari struktur tiang suspensi kayak di atas ini, keduanya berbanding terbalik. Nah, untuk langkah ini setelah tim membuat model kinerja teknis yang dibutuhkan untuk membuat model biaya awal, tim telah dapat menggunakan model ini untuk mengembangkan spesifikasi akhir. Spesifikasi akhir dapat dihasilkan dengan cara memaparkan nilai-nilai kombinasi yang mungkin melalui penggunaan model teknis. Dan kemudian biaya-biaya penerapannya dapat ditentukan.
Metode penting ini untuk mendukung proses pengambilan keputusan yaitu melalui peta persaingan. Next. Untuk langkah selanjutnya yaitu menurunkan spesifikasi menjadi spesifikasi subsistem jika diperlukan. Proses penetapan spesifikasi ini akan lebih penting dan menantang jika produk yang dikembangkan sangat kompleks, terdiri dari beberapa subsistem, dan membutuhkan beberapa tim pengembangan. Spesifikasi digunakan untuk menjelaskan tujuan pengembangan dari setiap subsistem. Tantangan yang dihadapi adalah penurunan atau flow down. Spesifikasi keseluruhan menjadi spesifikasi untuk setiap subsistem. Kita harus memastikan bahwa spesifikasi subsistem dapat mencerminkan spesifikasi produk secara keseluruhan agar spesifikasi seluruhnya dapat tercapai. Dan yang terakhir yaitu merefleksikan hasil dan proses. Next. Menghasilkan suatu keputusan yang dapat merefleksikan hasil dan proses, produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat bersaing. Model taktik dan biaya diperbaiki untuk meningkatkan keyakinan bahwa produk memenuhi spesifikasinya. Konsep yang dipilih harus yang paling sesuai dengan target pasar yang ditetapkan, agar menghasilkan peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Suatu pemahaman dan model yang lebih baik akan dikembangkan untuk proyek pengembangan selanjutnya. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika belum jelas dan masih ada yang dipertanyakan, silakan untuk ditanyakan. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada, Hok. Mau nanya boleh nggak? Ya boleh, silakan. Jadi tadi kan kalau nggak salah berarti tahap yang spesifikasi ini tuh ada di awal sama di akhir ya. Nah itu bedanya apa? Terus kalau salah satunya nggak dilakuin bakal gimana? Kayak misalnya cuma yang tahap spesifikasi yang awal doang gitu bakal gimana? Atau cuma ngelakuin yang akhirnya doang bakal gimana? Makasih. Baik, pertanyaan ditampung aja dulu ya. Yang lainnya apakah ada yang ditanyakan? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Jika nggak ada, langsung dijawab aja kali ya. Iya, untuk Rizky boleh buka slide 5, Ki. Oke, Gen. Yang tadi. Setelah ini, nah bisa tolong di zoom itu picture-nya, gambarnya. Nggak bisa ya? Oh bisa. Jadi untuk pertanyaan Putri, benar spesifikasi itu ada di akhir dan di awal. Jadi pertama-tama kan kita ngeidentifikasi apa kebutuhan customer ya. Lalu habis itu kita menargetkan spesifikasi awal nih. Jadi spesifikasi awal itu emang hanya sekedar target saja yang nanti itu bentuknya kayak berupa nilai-nilai tertentu. Terus dia tuh pada akhirnya akan diperbaiki lagi. Nah, perjalanan diperbaikinya itu jadi nanti kita kayak mempunyai alternatif konsep itu. Setelah itu nanti kita bakal milih konsep final konsep yang akan kita kerjakan, dan setelah itu akan kita uji. Makanya itu ada di tes product konsep. Nah, setelah itu kan baru ada yang namanya spesifikasi akhir. Jadi spesifikasi akhir itu ya fungsinya memang untuk memperbaiki spesifikasi awal, memperbaiki, dan hasilnya itu ada di hasil dari si tes produk konsep, dan dimana kalau spesifikasi awal dia menghasilkan suatu konsep. Nah, kalau spesifikasi akhir itu dia membenarkan spesifikasi awal dari hasil konsep yang telah diuji gitu. Dan kalau misalnya tadi pertanyaannya kalau salah satunya aja bisa apa enggak, jawabannya nggak bisa.
Karena kalau spesifikasi awal saja kan itu dia kayak dia menghasilkan konsep-konsep nih. Cuman setelah diuji konsepnya itu dia masih pakai konsep awal, jadi percuma dong kayak udah diuji terus tapi nanti kita masih membentuk suatu benda misalnya masih pakai spesifikasi awal, berarti ya buat apa kita uji juga, nanti hasilnya mungkin bakal banyak kesalahan, terus kayak banyak mungkin bisa jadi kecelakaan dan lain-lain gitu. Nah kalau misalnya kita cuma pakai spesifikasi akhir doang, kita belum ada gambaran nih untuk kita membuat suatu konsep gitu. Dan kalau misalnya kita nggak ada gambaran buat suatu konsep, berarti kita nggak bisa ada pengujian konsep tersebut. Makanya kalau nggak ada pengujian itu nggak akan ada yang namanya spesifikasi akhir gitu sih menurut saya dan kelompok. Mungkin ada tambahan? Udah cukup, makasih. Ada tambahan? Baik, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, kami cukupkan saja presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 4, mohon maaf atas ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.